Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, sebelumnya saya Mengki Prastio dengan NPM G1C 022028 ingin mempresentasikan tentang portofolio dan CV saya dari tugas etika profesi untuk memenuhi tugas etika profesi kali ini. Presentasi yang pertama yaitu kode etik dan etika profesi dalam profesi insinyur dalam PPII. Ini sebelumnya saya menjelaskan tentang CV saya. Yang pertama itu ada nomor WhatsApp atau nomor telepon saya, dan ini email pribadi saya, dan ini nama pribadi saya, data pribadi, pendidikan, dan pengalaman saya di suatu organisasi, dan keahlian saya di suatu aplikasi. Baik, singkat dari CV saya ini. Selanjutnya, pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sebab telah memberikan rahmat dan karunia serta kesehatan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan tugas portofolio ini. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah saya, yaitu etika profesi. Tugas ini disusun dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Saya menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila dalam tugas ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sesungguhnya pengetahuan dan pemahaman saya masih terbatas karena keterbatasan ilmu dan pemahaman saya yang belum seberapa. Karena itu saya sangat menantikan saran atau kritik dari pembaca dan pendengar yang sifatnya membangun guna menyempurnakan tugas ini. Saya berharap semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi saya khususnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya itu latar belakang pada penulisan portofolio ini merupakan bagian dari penulisan karya ilmiah yang harus disesuaikan oleh mahasiswa sebelum memperoleh gelar insinyur. Portofolio menjadi media untuk mendokumentasi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang telah diperoleh mahasiswa selama masa studinya. Salah satu aspek penting yang diulas dalam portofolio adalah pengalaman kerja yang mencakup kemampuan dan wawasan yang dapat melalui praktik langsung di dunia kerja. Pengalaman kerja memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keterampilan pada pola pikir dan cara bertindak seseorang. Semakin banyak pengalaman kerja yang diperoleh, semakin meningkat pula ketajaman analisis, ketepatan dan pengambilan keputusan, serta kesempurnaan sikap dan dalam mencapai target dalam konteks penulisan ini. Penulis membahas pengalaman kerja praktik yang pernah dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan. Selanjutnya itu, tujuan dari penelitian ini yaitu mampu merancang perencanaan dalam bidang keinsinyuran. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan di bidang keinsinyuran, dan yang terakhir itu mampu melaksanakan penelitian dan pengambilan keputusan di bidang keinsinyuran. Selanjutnya, pengertian moral, etik, dan etika dalam keinsinyuran. Yang pertama itu moral adalah pedoman yang diterima secara umum tentang nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan akhlak serta budi pekerti. Yang kedua itu berupa kode etik profesi, adalah kumpulan norma, nilai, dan aturan penulis yang sangat jelas mengatur standar perilaku yang baik dan benar, serta menghindari tindakan yang salah dan tidak sesuai bagi seorang profesional. Yang ketiga itu etika profesi insinyur, dirancang untuk mendukung para praktisi dalam bidang teknik agar dapat menjaga integritas profesi mereka. Selanjutnya itu definisi etika profesi.
Yang pertama itu penjelasannya yaitu etika profesi adalah sikap etis sebagai integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengetahuan profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi kehidupan manusia. Yang di prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi itu yang pertama tanggung jawab, yang kedua keadilan, yang ketiga prinsip ini, yang keempat prinsip komprehensif, yang kelima prinsip perilaku profesional, yang keenam prinsip kerahasiaan. Studi kasus yang saya jalani pada tahun 2024 ini, saya menjalankan program magang di PLTA Musi dari tanggal 25 Januari hingga 8 Februari 2024 sebagai bagian dari tugas mata kuliah magang teknik mesin di Universitas Bengkulu. Selama magang, kami menghadapi sebuah kasus di mana terjadi gangguan yang menyebabkan pompa air mengalami pemadaman. Situasi ini yang menuntut penyelesaian yang cepat dan tepat. Saya bersama tim diberikan tantangan oleh operator PLTA Musi untuk mengidentifikasi penyebab gangguan tersebut. Dengan bekal ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, kami melakukan diskusi dan analisis untuk menemukan akar permasalahannya. Hasil analisis kami mengungkap bahwa gangguan disebabkan oleh kerusakan pada tombol start motor listrik yang terbakar. Kesimpulan kami terbukti akurat dengan sebagai diverifikasi. Setelah diverifikasi, melalui kompetensi yang kami miliki, studi ini menjadi pembelajaran penting dalam kontribusi di bidang keinsinyuran. Pengalaman ini memberikan wawasan berharga yang memperkuat keahlian kami di dunia teknik. Hasil penelitian kami, pengalaman kerja praktik di PLTA Musi telah memberikan bekal penting bagi saya dan tim dalam memahami cara melakukan studi yang mendalam, serta berkontribusi di bidang keinsinyuran. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga yang memperkuat wawasan dan keterampilan kami selama menjalani kerja praktik. Komitmen setiap anggota profesi untuk terus meningkatkan kemampuan mereka menjadi landasan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalisme. Dalam dunia kerja, profesionalisme menuntut seseorang untuk memiliki keahlian dalam pemanfaatan ilmu, pengetahuan, keterampilan, waktu, tenaga, sumber daya, serta strategi yang efektif guna mencapai hasil yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.